Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu. Beberapa minggu yang lalu kita lihat semua terjadi demo. Nggak salah-salah, yang demo adalah para dokter di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Hal ini sebetulnya aneh. Kenapa? Ya karena dokter-dokter ini kan udah tahu kehidupannya udah mapan. Yang didemo di DPR, sementara membahas undang-undang. Undang-undang itu tujuannya adalah memperbaiki sistem kesehatan Indonesia itu menuju yang lebih baik. Tapi para dokter di sini tidak setuju. Nah ini kan aneh. Sampai detik ini sulit untuk merubah ya, dari dunia kesehatan Indonesia. Kenapa? Padahal sudah berkali-kali menteri ganti. Jadi ada orang bijak berkata, dengan sistem yang baik maka orang jahat bisa dipaksa jadi orang baik. Sebaliknya, dengan sistem yang buruk, orang baik akhirnya ikut melakukan tindakan buruk. Demikian juga di dunia kesehatan. Jadi di hal ini kita akan sedikit membongkar lah ya, membahas kenapa ide seperti itu. Ya mungkin tidak membayangkan ya, lembaga kesehatan kita, lebih khusus organisasi dokter itu syarat dengan manipulasi, korupsi, budaya setoran, senioritas, penindasan kepada dokter muda, penelantarkan puskesmas di kawasan terpencil, kemudian feodal, KKN, diskriminasi agama, rasis, bernuansa sara. Semua komplit ada di ID. Ya. Sistem yang buruk inilah masih bercokol di lembaga pendidikan kesehatan yang sangat diidolakan oleh akademis ya. Ya rasanya hanya di Indonesia ya, orang-orang itu pengen jadi dokter harus mengeluarkan uang banyak untuk ini, registrasi ini yang sangat besar. Sementara sekolahnya pun sudah mengeluarkan biaya yang nggak sedikit ya. Nah, jadi untuk mau masuk fakultas kedokteran, ya lembaga pendidikan yang diprogram menghasilkan makhluk mulia, jadi penyelamat nyawa sesamanya, bau busuk sistem pengolahannya pun menyeruak. Ya. Keinginan mengabdi pada manusia dan syarat akademik ini pun bukan utama lagi bagi yang mau jadi dokter. Karena pengelola fakultas kedokteran minta sogokan dan ratusan juta rupiah lagi, sebagian skandalnya sudah terbongkar. Sistem kesehatan yang baik dan profesional sudah dimiliki Singapura ya untuk kesehatan dan Malaysia, sehingga banyak pasien kita yang berobat ke sana. Sedangkan sistem yang buruk ada di Indonesia. Ya. ASEAN ini, lalu nggak cepat gitu. Banyak dokter dan tenaga kesehatan berhati mulia di sini, tapi akhirnya terbawa arus menjadi jahat. Ya seperti pepatah tadi ya, materialistis, kejar setoran, ya, ikut KKN, organisasi profesi kedokteran masih dikuasai oleh wadah tunggal warisan era Orde Baru yang belum direformasi. Tapi organisasi sangat kuat, sangat berkuasa sehingga semua menteri kesehatan tak berdaya. Tapi kini dengan menempatkan menteri kesehatan yang bukan dokter, pemerintah mulai nampak ada tajinya. 3 bulan lalu Presiden Jokowi mengeluhkan kenapa ada 2 juta warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia.
Jadi kalau lihat seperti ini, ya, kita sementara sudah mau jadi negara maju, ini salah satu di kesehatan ini betul-betul harus dirombak. Perlu tenaga ekstra untuk Pak Budi Gunadi, kita harus dukung agar supaya bisa reformasi di ID ini ya. Jadi perlu diketahui ya untuk data-data yang berobat di luar ya. 750.000 itu ke Singapura, sisanya berobat ya ke Malaysia. Ke Malaysia itu 1 juta pasien. Nah, sisanya yang 2 juta tadi kan, itu ya ke Jerman, ke Amerika, Jepang, dan lain. Jadi tidak kurang dari 160 triliun yang harus tetap di dalam negeri hilang begitu saja. Ya, sistem buruk inilah yang membuat orang-orang itu ke luar negeri. Nah, kemungkinan besar ya akan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, bisa 500 triliun itu uang lari ke luar semua. Karena itu dokter Indonesia rendah mutunya, layanannya kurang. Salah satu juga penyebabnya adalah ratusan pasien yang rata-rata seorang dokter di sini harus melayani 90-an pasien per sekali praktek. Padahal WHO menetapkan ya, seorang dokter itu maksimal memeriksa 30 pasien. Nah, kurangnya tenaga kerja itu bukan karena kurang minat mahasiswa kedokteran, tapi sistem pendidikannya yang korup, banyak kolusi dan titipan dari kaum darah biru. Pejabat-pejabat negara, lembaga pendidikan ini, dan di rumah sakit yang mengawat produksi dokter baru. Perbudakan atas senioritas di Fakultas Kedokteran sudah berlangsung bertahun-tahun. Mahasiswa kedokteran dipelonco secara fisik dan mental oleh seniornya, dijadikan objek perundungan. Setelah lulus dokter perlu mendaftar berkali-kali untuk keluar biaya hingga puluhan juta untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi, dengan biaya hingga 6 juta rupiah per orang. STR itu yang untuk dokter ya, menjadi lahan bisnis sangat empuk. Sekarang bisa dibayangkan ya, STR setahun ada 77.000 orang, artinya bisa terkumpul sekitar 460 miliar per tahun. Wow, sangat luar biasa. Jadi itulah salah satu kebobrokan yang ada di dalam. Mudah-mudahan Pak Menteri Kesehatan bisa membuat undang-undang yang sekarang dibahas di DPR, bisa merombak atau reformasi ya, agar supaya ID tidak satu-satunya ya, yang bisa meloloskan dokter-dokter spesial. Kami sebagai rakyat biasa hanya bisa mendukung, mudah-mudahan bisa betul tujuan yang baik itu. Terima kasih. Selamat siang, merdeka.